Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta untuk program Tamu Hari Ini. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar kaya karena menulis? Dan sebagian orang juga bilang, mana bisa kaya dengan menulis? Kita tinggalkan pro kontra tersebut. Ada sebagian orang pemirsa yang menghabiskan hidupnya untuk menulis. Benarkah menulis itu sulit? Atau bagaimana cara menulis yang baik dan benar? Di studio bersama Yudit hari ini sudah ada Bang Hardy Hamzah, asli Lampung, seorang penulis yang sudah dikenal. Kembali kita akan berbincang-bincang dengan beliau pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Sepertinya kalau walaupun dingin sehat. Walaupun dingin sehat. Yeah. Bang Hardy, kalau saya lihat dari senyumnya ikhlas dan tulus, penuh dengan tulisan juga tuh, Bang. Ya, mungkin dimaknai gitu boleh. Bang, kalau ada yang bilang menulis itu bisa menjadi kaya, bahkan orang juga ada pro kontra bilang mana bisa kaya dengan menulis. Kalau terkait dengan pendapat ini, tanggapan Bang Hardy seperti apa, Bang? Saya juga melihat itu 50-50 lah katakan gitu. Bisa juga dibilang begitu. Tapi bisa kaya. Kita lihat Ramadan KH, kita lihat beberapa penulis seperti Muhtar Lubis, Pramudia, lantas Aji Bakar, banyak bisa begitu. Tapi menulis mungkin sekali dalam tanda kutip tujuannya bukan kaya. Bagi penulis itu yang lebih itu lebih tertarik bagi saya untuk menulis, kalau saya bisa dikatakan penulis lah gitu. Jadi bukan tujuan kekayanya, tetapi karena sudah merupakan bagian hidup ya, Bang? Iya, bagian hidup. Luar biasa, Bang. Bang, kalau menurut Abang sendiri menulis itu kebutuhan apa sudah masuk ke kewajiban, Bang? Kadang-kadang kebutuhan dan kewajiban. Iya. Pertama, kalau kita bicara kebutuhan itu ya kebutuhan brain, kebutuhan otak ya, kebutuhan ya menyalurkan. Kita harus menerjemahkan bakat kita secara jelas dan mentransformasikan pemikiran kita. Nah, kita menjadi butuh menulis. Karena itulah jadi, tapi kewajiban itu ya kalau saya profesinya cuma menulis, ya saya wajib menulis untuk mencari asap dapur. Oh gitu, Bang. Kira-kira gitu. Baik. Terus jadi Yudit kemudian berpikir bahwa kenapa di Indonesia, katakanlah umat Islam kita ya, Bang, pada saat ini kekurangan penulis, bisa dibilang seperti itu. Padahal kan kemajuan sebuah peradaban, salah satunya itu bisa dilihat dari hasil karya-karya besar penulis nih, Bang. Kenapa Bang melihat ini, Bang? Ya, itu pertanyaan baik sekali. Kita lihat founding father kita semuanya hampir jadi penulis ya. Tetapi saya melihat bahwa sistem pendidikan kita, terutama karena menulis ini sebenarnya dari setiap orang punya bakat menulis sesungguhnya, tapi porsinya mungkin berbeda-beda. Saya melihat bahwa kenapa jarang para penulis muncul penulis-penulis yang baik, katakan begitu, semacam misalnya Alvin Toffler, Herman Kahn dan sebagainya kalau di luar ya. Baik. Itu karena kita pada dasarnya di lembaga pendidikan kita tidak melihat itu secara serius gitu. Misalnya salah satu contoh, anak saya pernah, ya ini sekedar cerita deh, bisa puisi, baca puisi, temannya sampai nangis waktu SMP kan. Tetapi kemudian itu tidak dipupuk, tidak dilihat bahwa ini sebuah bakat yang gitu. Jadi tidak ada mekanisme yang membuat orang menulis itu menjadi baik pada tingkat dasar. Nah, ini juga persoalan kita. Nah, kemudian memang minat itu persoalannya kemudian harus bicara juga bahwa penulis itu seperti para seniman juga, itu tingkat penghargaan terhadap penulis. Dalam hal ini saya katakan honor ya, itu masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil, walaupun ya itu juga bagian ini ya. Tapi kalau kita bicara tadi pada standar pada poin yang katakanlah kenapa umat Islam, tokoh-tokoh Islam itu jarang menulis, karena itu tadi mereka pertama dasarnya memang tidak ini, tapi ada yang lebih krusial lagi saya lihat, mereka terjebak pada pemikiran-pemikiran yang normatif.
Jadi seakan-akan Islam itu berkaitan sama Al-Quran ansih ya. Padahal tidak. Islam kan bisa bicara macam-macam. Saya pernah baca ini di luar konteks, bukan di luar konteks, tapi juga berkaitan dengan agama. Bagaimana Max Weber itu menerjemahkan bahwa etos kerja itu munculnya dari agama. Dalam buku The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ada sekte Calvinis namanya. Di situ dipelajari bahwa Beruf, kalau orang percaya sama Beruf itu etos kerjanya akan tinggi. Nah, bagaimana orang bisa menemukan sebuah proses kerja lewat sebuah pemikiran. Artinya itu kan transformasi tulisan. Nah, umat Islam, katakan bukan umat Islam, tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu terkadang menulis berdasarkan normatif ansih. Artinya misalnya tafsir Quran ini tidak menulis secara lebih horizontal misalnya, lebih horizontal. Tapi terakhir saya cukup menggembirakan beberapa tokoh dai kita, tokoh-tokoh Islam misalnya seperti Yusuf Mansur katakan begitu, udah mulai menulis yang lebih real gitu. Bagaimana bersedekah, bagaimana membayar hutang, bagaimana mengatasi ini. Itu jadi Islam memainkan, tokoh-tokoh Islam sekarang sudah mulai memainkan peran lewat pena dalam proses penulisan yang horizontal, yang habluminan nas, lebih kepada masyarakat. Saya juga sudah mulai bermunculan gitu loh. Kalau dulu kan pemikir-pemikir Islam itu kan banyak sekali, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain sebagainya, itu penulis, Said Qutb, itu kan penulis-penulis besar semua itu. Bahkan Al-Ghazali kan kita tahu beberapa kitabnya, beberapa tulisannya yang sangat baik-baik, sangat baik gitu. Nah, di Indonesia itu belum walaupun banyak juga tokoh-tokoh yang menulis gitu. Baik. Bang Hardy, lalu kemudian saat ini kan everything goes online, semua berdasar digital ya, lewat media digital. Kalau ini yang terjadi, melihat ini seperti apa Bang? Apakah penulis itu masih dibutuhkan, atau orang kan cenderung sekarang membaca lewat digital dan lain-lain gitu Bang, melalui media sosial? Saya melihat ada titik pembeda ya. Ada titik pembeda. Nah, saya masih optimis ya, walaupun dalam informasi terakhir supaya bahwa 20% orang yang membaca surat kabar dibanding dengan TV yang sedemikian anunya. Tapi saya masih meyakini bahwa tulisan di dalam sebuah media cetak, katakanlah buku, katakanlah ini masih ada gregetnya. Gregetnya apa? Dia lebih bisa menukik. Kalau kita katakanlah begini, ini contoh yang mungkin ini. Waktu Laskar Pelangi difilmkan, kan tidak sebaik bukunya kan? Jadi buku, tulisan itu lebih Dan saya optimis bahwa tulisan itu akan lebih mampu mentransformasikan sesuatu kepada pemikiran-pemikiran lebih mendalam gitu. Kalau kita ini, jadi saya tetap meyakinkan bahwa dunia tulis menulis itu masih tetap akan membaik lah gitu. Dan kalau kita cerita buku, baunya buku itu aja beda loh gitu. Kira-kira gitu. Jadi ada baunya aja beda buku itu, artinya gitu. Itu dipandang dari kacamata Abang ya. Dan lain-lain kita juga akan berbincang-bincang kembali Bang, mungkin bagaimana menumbuhkan minat membaca untuk anak-anak atau dan lain-lain ya Bang ya. Tapi ditahan dulu. Nanti kita akan kembali pemirsa setelah pariwara berikut ini. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di
Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, masih bersama tamu kita hari ini dan masih bersama Yurit dengan Bang Hardi Hamzah, penulis terkenal Lampung. Dan memang kadang-kadang ketika kata tak cukup untuk menyampaikan sesuatu yang kita kendaki, bahkan lisan pun tidak mampu mengurai pesan. Hanya lewat tulisan kita dapat menyampaikan apa makna kehidupan. Seru ya makin pembicaraannya. Bang Hardi, awalnya sih tulisan Bang Hardi masalah dunia Islam internasional, Bang. Terus khususnya Timur Tengah. Tapi sebelum dijawab, Bang, bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu, Bang, bagaimana pergumulan intelektual Bang Hardi ketika kuliah di Jogja, Bang? Monggo. Saya berterima kasih sekali waktu itu. Di Jogja itu saya angkatan pertama kan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Di situ kebetulan ya ada tokoh Amin Rais kan, tokoh Amin Rais yang membawa 6 doktor dan 1 profesor untuk mengajar di situ. Sementara saya tidak berkompetensi untuk membandingkan. Sementara beberapa universitas swasta yang terkenal waktu itu saya lihat cuma 1 doktor, 1 profesor, tapi itu yang membuat kemudian membangkitkan gairah kita untuk membangun jaringan konstruktif menjadi intelektual gitu. Kenapa saya bilang jaringan konstruktif? Di mana-mana itu ketika saya di UMY ya, di mana-mana UMY itu dipersilahkan ikut seminar mahasiswanya. Saya ingat sekali waktu itu seminar polemologi ya, itu dipimpin oleh Mubiarto sama T. Yaakob, Profesor T. Yaakob. Mahasiswa tidak boleh masuk. Nah, UMY boleh masuk. Karena ada kata belecenya Pak Amin ini mungkin. Itu disitulah yang kemudian bergolak pemikiran itu gitu. Jadi itu kan terstimulan kan dengan adanya beberapa ini kita boleh ikut seminar besar. Dan Jogja itu memang masih pada tahun itu ya, tahun 81 insya Allah sampai sekarang itu masih benar-benar kota pelajar gitu. Sampai sekarang seperti ya, Bang? Iya, sampai sekarang insya Allah. Iya. Kantung-kantung pelajar akademik itu masih banyak di mana-mana. Oke. Bang Hardi, kenapa sih Bang Hardi tertarik memilih jurusan HI ya, hubungan internasional? Apa waktu itu memang sepi peminatnya atau memang itu yang Bang Hardi pandang sebagai ini passion saya? Saya melihat gini, waktu itu saya sebenarnya terstimulan oleh revolusi Iran ya. Revolusi Iran, setelah itu saya juga berpikir bahwa kenapa harus masuk hubungan internasional itu karena Middle East, Timur Tengah waktu itu dalam kondisi yang selalu dikatakan underdevelopment, underdevelopment countries. Jadi negara berkembang terus, padahal mereka punya petrodolar kan, mereka punya minyak dan lain sebagainya, tapi terus dikooptasi oleh negara-negara Eropa dan sekutunya, Amerika dan sekutunya. Nah, saya melihat bahwa sebagai Muslim ya, saya melihat bahwa Timur Tengah adalah bagian terpenting untuk memecahkan perang dingin ketika itu, kalau dia mampu memainkan peran lewat Uni Emirat Arab atau lewat OKI. Nah, saya juga tertarik dengan hubungan internasional itu karena
ada semacam gairah kekuatan Indonesia. Kalau kita lihat sejarah Indonesia ketika konferensi Asia Afrika misalnya, saya kebetulan suka juga baca-baca buku sejarah dulu karena orang tua suka beli buku itu. Sejak kapan tuh Bang? Saya waktu itu kelas 1 SMP, itu ayah saya suka benar beli buku masalah-masalah ini, iya buku-buku sejarah itu segala macam. Jadi saya baca, saya bilang orang Muslim ini mestinya tidak seperti ini, mestinya lebih maju lagi dari Amerika, Eropa. Nah, saya tertarik mulai di situ, walaupun kemudian kan di dalam kuliah itu ya nggak cuma Timur Tengah yang pelajari, kan banyak hal ya, banyak dalam hal, pelajaran hubungan Eropa. internasional. Nah, kalau kita bandingkan ketika Abang kuliah ataupun bagaimana Bang pergumulan intelektual di Jogja dibandingkan dengan di Lampung itu seperti apa kalau menurut Bang Hardi? Nah, waktu itu salah satu waktu itu di setiap kampus, apapun juga namanya kampus itu, pasti ada kelompok diskusi. Baik. Kelompok diskusi, sudah itu kelompok diskusi yang benar-benar serius karena ada yang dilawan nih. Kita sedang berhadapan dengan X misalnya, militer. Saya ingat sekali waktu itu ya, di International Herald Tribune itu selalu bicara tentang kerusakan ekonomi Indonesia, kooptasi Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini dibahas terus karena kelompok-kelompok kampus yang dulu sering kumpul-kumpul aja nggak bisa, itu kan semakin tergencet ya, semakin memberontak. Maka kemudian kaum intelektual itu berdiskusi secara baik gitu. Nah, sementara di Lampung ya, saya tidak mau mengatakan Lampung itu tidak sementara di Lampung waktu itu masih ya pada standar tertentu ya. Ya, kita tahulah, saya juga pernah masuk ke NPI dan lain sebagainya, kita tahulah standarnya masih pada tingkatan yang namanya kita provinsi ya, provinsi yang tidak membangun intelektual secara baik, saya lihat di situ gitu loh. Nah, itu yang kemudian saya juga diterima di Unila, saya nggak mau masuk Unila waktu itu karena itu. Sesungguhnya kita tidak mau membangun intelektual secara baik ketika itu ya, karena kooptasi pemerintah terhadap KNPI, terhadap macam-macam kelompok-kelompok Islam dan lain sebagainya itu masih terasa betul. Dan tidak ada pemberontakan yang notabene juga kan orang-orang kampus-kampus kan masih sedikit waktu itu. Sekitar tahun 81 itu kan masih sedikit sekali kampus kan. Baik. Bang Hardi, berapa lama waktu itu Abang di Jogja dan bergumul dengan katakanlah para tokoh nasional di sana? Nah, itu sekitar tahun ini ya, sekitar tahun 81. 81 itu Amin Rais, Yahya Muhaimin, Busro Mukodas, itu beberapa tokoh itu juga yang memberikan pembangunan intelektual yang baik gitu. Itu sekitar tahun 81 sampai dengan tahun 84. Ya, kebetulan saya juga ketua lembaga pers mahasiswa waktu itu. Jadi ada gonjang ganjing saya ikutin gitu kan. Nah, di situ saya merasakan sekali bahwa ada nilai-nilai esensial, terutama untuk membangun intelektual yang memang diplanningkan, direncanakan oleh tokoh-tokoh besar waktu itu. Ya, kalau saya bisa sebut namanya, seperti Pak Wati Pratikno misalnya, Yahya Muhaimin, Mohtar Mas'ud, sudah itu Pak Amin sendiri ya, Pak Amin Rais. Itu yang saya anukan gitu. Dan pasti saya yakin banyak yang didapat ketika Bang Hardi melakukan pengembaraan intelektualitas tersebut ya waktu di Jogja. Pasti. Iya, memang betul. Banyak sekali karena memang beberapa di sana itu cepat sekali mendapatkan buku. Terus perpustakaan banyak. Sudah itu media intelektual seperti misalnya ya yang diterbitkan oleh LP3S, Prisma, terus tuh diterbitkan CSIS. Itu banyak sekali gitu. Buku-buku pun cepat sih.
Oke, oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita makin seru pembicaraan mulai dari pergumulan keterlibatan ataupun silaturahminya dengan para tokoh-tokoh besar di Jogja pada waktu itu. Dan kalau bicara Bang Hardi, bicara masalah tahun 81-84, beliau sudah ya aktif ya di Jogja pada waktu itu mengambil hubungan internasional. Tapi kalau saya lihat wajah beliau ini nggak berubah-berubah, tetap seperti 17 tahun saat ini. Kita ingin menggali lagi apakah semangatnya, jiwanya dalam menulis juga tetap semangat seperti 17 tahun ya. Jangan kemana-mana pemirsa, akan kembali setelah pariwara berikut. Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, setiap orang adalah penulis, begitu Bang Hardi bilang. Dan mungkin banyak yang ditulis di sepanjang masa hidupnya. Ada tentang keemasan, tentang kejayaan, bahkan ada pada saat-saat sulit. Menulis tentang kesedihan, kesusahan, dan lain-lain. Apakah benar ketika kita menulis itu bisa menghasilkan ataupun bisa mengungkapkan semua apa yang ingin kita curahkan? Kembali ke Bang Hardi Hamzah. Bang, sejak kapan sih Abang menulis? Saya tuh pertama kali dimuat itu tahun 82 di koran masa kini waktu itu. Koran masa kini di Jogja juga, Bang? Iya, Jogja. Masa kini. Judulnya Revolusi Iran dan Kebangkitan Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Bagus itu Bang judulnya. Kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, itu saya senang sekali itu. Walaupun ya honornya masih sedikit kan. Honornya waktu itu pertama kali berapa, Bang? 750 perak, rupiah. Oke. Tapi salah satu kebanggaan kan kita nulis bisa dimuat ini sebagai mahasiswa semester 3 kan. Kita senang waktu itu Nah, dari situ kemudian dia terus membangun ini kita gitu. Kemampuan menulis gairah, gairah menulis kita. Walaupun ya saya tidak bisa pungkiri bahwa saya menulis waktu itu dalam rangka ya membangun intelektual, tapi juga mencari makan gitu. Iya. Bang, boleh tahu nggak pada waktu pertama kali Abang menulis buat media masa kini itu 750 rupiah itu kira-kira bisa buat beli apa waktu itu, Bang? 750 rupiah itu sekitar sekarang ini sekitar $2 ya.
$2 ya. $2 Ya berarti memang masih sekitar rendah lah ya. 24.000 kan? Betul. Sekitar 24.000 sekarang Betul. ini. Jadi, Oke. tapi bisa mencukupi untuk beli susu anak, itu juga bisa. Antara lain ya. Ya. Kalau ini tapi saya masih mahasiswa waktu itu. Semester 3 ya. Masih semester Bang, 3. jika demikian yang Abang tulis tadi judulnya memang membuat kita berdegup jantung ya Bang ya. Pada waktu itu langsung mendapat respon dari pemerintah setempat atau seperti apa Bang? Ya ada waktu itu saya termasuk mestinya semester 3 masukin semester 4 itu saya ikut penataran P4. Tapi karena saya nulis itu terus nggak termasuk mahasiswa yang belum boleh ikut penataran. Kenapa? Karena saya dianggap ya agak menggigit. Agak ekstrim. Nah, agak ekstrim ya waktu itu, agak ekstrim. Iya. Karena tahu sendiri ya rezim waktu itu begitu. Iya. Jadi saya belum boleh ikut penataran waktu itu gara-gara gara-gara tulisan itu. Itu dampaknya gitu. Baik. Dampak dari tulisan itu. Belum boleh ikut penataran, tapi Iya. mengikuti yang lain boleh. Boleh. Kuliahan dan lain-lain. Seminar tuh boleh, ini boleh. boleh. Oke. Jadi khusus yang berkaitan sama pemerintah itu nggak boleh gitu. Jadi itu responnya. Sampai bahkan kita buat KTP aja kan agak sulit juga gitu. Kenapa Bang? Iya, karena ada bahwa saya dianggap dicap sebagai yang gitu. Termasuk yang ekstrim tadi ya Bang ya. Ekstrim, makanya mau makar, bukan mau apa. Oh iya baik. Sementara kita tahu waktu itu kan MUI dikooptasi oleh rezim kan. Nah, saya menulis tentang kebangkitan Islam itu bagaimana membangun manuver-manuver baru di masyarakat Islam lewat nafas revolusi Iran. Pada tahun itu sedang memang zaman-zamannya benar sesuatu yang berbau-bau seperti itu tuh Iya. mungkin agak-agak disingkirkan, mungkin agak dipinggirkan. Menyikapi itu Bang Hardi seperti apa Bang pada waktu itu? Menyikapi itu justru saya membuat tulisan-tulisan. Semakin produktif. Iya, semakin produktif. Okay. Apakah itu tulisan dalam pemahaman, dalam pengertian ini, dalam pengertian untuk majalah kampus maupun untuk saya tempel-tempel aja. Saya tempel waktu itu juga di Jogja itu kan punya tradisi setiap gang atau setiap kelurahan itu kan ada majalah dinding gitu kan. Saya nulis itu saya tempel aja, yang dulu itu masih pakai mesin tik kan. Saya tempel aja masih. Nah, tapi yang ini saya tetap aja nulis. Nah, saya ingat sekali waktu itu bahwa Mahfud MD juga dia juga menulis yang itu MH Mahfud MD lah terutama yang saya lihat selalu menulis juga tentang Islam, hal demikian yang ini gitu, yang cukup radikal lah gitu. Oke. Bang Hardi, ketika Bang Hardi menuangkan katakanlah seperti yang kita nggak usah bilang yang cukup radikal ya. Tapi ketika Bang Hardi menulis, kemudian Bang Hardi coba masuk ke dalam sebuah media dan itu ditolak. Pernah nggak itu Bang Hardi dan gimana perasaan Bang Hardi? Oh sering juga. Sering ditolak. Iya. Apalagi kalau kita mau masuk di media yang nasional tuh sering ditolak. Tapi media nasional waktu itu ada baiknya ya. Mereka memberi ini. Kenapa ditolak itu memberi alasan. Berbeda dengan media lokal, ditolak kita tunggu sampai 2 minggu nggak dimuat, berarti udah nggak dimuat. Tapi mereka tidak memberi alasan. Tapi kalau media nasional waktu itu selalu memberikan itu yang sudah artinya secara administratif mereka teratur gitu kan. Nah, dari situlah, dari media nasional itu saya justru banyak sekali dapat masukan-masukan. Oh, saya kekurangannya di sini loh nulis, kekurangannya di sini nulis. Nah, itu terus menambah semangat, justru ditolak itu kita menambah semangat kan. Nambah gairah ya Bang. Nambah gairah dan ketemu ide-ide baru dan ketemu pengetahuan gitu. Baik. Bang Hardi, media nasional mana aja nih yang pernah Bang Hardi masuki, kemudian kira-kira tema-tema tulisannya tuh yang seperti apa nih Bang? Hampir semua, kecuali saya nggak pernah nulis di Sinar Harapan ya. Harapan. Kalau semua, saya senang waktu itu lagi Suara Karya itu kan ketat sekali kan, tidak boleh nulis masalah ini. Saya pernah nulis masalah kaderisasi Golkar dan dimuat. Dan yang paling banyak dimuat waktu itu saya pada waktu mahasiswa itu di Merdeka, Hari Merdeka yang belum jadi rakyat merdeka ya, masih di AM Sangaji dulu itu, AM Sangaji nomor 11 di Jakarta. Itu sering sekali saya. Itu sekitar tahun berapa tuh Bang? Itu sekitar tahun 84 lah,
84, 85. ya. Itu di Merdeka banyak sekali tulisan saya. Terus di Kompas, di Jawa Pos, di Surabaya Pos, Kedaulatan Rakyat, Masa Kini, Bernas, ya banyak lah ini. Kalau itu terkait dengan tulisan tentang bicara tentang apa aja itu Bang di situ? Nah ini nih ada ceritanya kenapa banyak yang dibicarakan waktu itu. Banyak topik yang saya ambil karena saya kebetulan di bengkel jurnalistik waktu itu ikut teman-teman mengasuh 4 surat kabar itu, Estafet, Kiblat, Eksponen, Masa Kini, 5 Jawa Pos juga. Kita mengkontribusi tulisannya. Itu juga yang kemudian membuat saya jadi bervarian gitu. Kalau Estafet kan ini nih untuk remaja Islam. Nah kalau Kiblat untuk Islam yang tua-tua tapi juga berpolitik. Terus kalau Eksponen untuk gerakan mahasiswa. Jadi macam-macam gitu. Kita bisa nulis agama. Terus kalau di Jawa Pos kita bisa nulis masalah budaya. Kita nulis masalah gitu. Kalau di Kompas kan ya saya kalau di Kompas banyak nulis masalah politik. Cuman satu ya masalah Muhammadiyah. Masalah Muhammadiyah itu yang cukup menghebohkan dulu itu. Masalah komunisme dan implikasinya terhadap Muhammadiyah. Kebetulan waktu itu mau muktamar Muhammadiyah ya. Saya nulis tentang jangan lagi bermain dengan manajemen ikhlas, saya bilang di Muhammadiyah itu. Terus diperdebatkan lah waktu itu. Oke. Baik Bang Hardi. Pemirsa, kalau Bang Hardi Hamzah tadi bilang jangan lagi bermain dengan manajemen ikhlas. Kalau Yudit bilang jangan lagi bermain dengan channel TV Anda. Tetap di sini karena saya akan segera kembali. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Wangi. Dok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Ya, pemirsa, Sindo TV Lampung masih bersama Bang Hardi Hamzah, tamu kita hari ini, dan menulis adalah passion beliau. Mulai dari menulis tentang kehidupan ya mungkin ya, dan dimulai dari media waktu itu Masa Kini Yogyakarta dan sampai seluruh media nasional yang namanya Surat Kabar itu sudah pernah beliau masuki dan sudah pernah menulis di situ, bahkan kerap kali. Kita ingin mengetahui lagi Bang Hardi Hamzah ini seperti apa dan kira-kira kalau beliau tadi bicara masalah dan mengetahui banyak dengan tokoh-tokoh politik nasional, kenapa beliau tidak masuk dunia politik saja? Kita tanya dengan tamu kita hari ini. Bang Hardi,
sebelum masuk ke pertanyaan itu Bang Hardi, Yudit mau tanya nih, kenapa memilih menjadi penulis untuk menjalani, passion Abang untuk menjalani kehidupan Abang, kenapa memilih jadi penulis? Gak pilih yang lain Bang? Oh, ya itu memang kebutuhan gitu, kebutuhan, sudah masuk kebutuhan kebutuhan intelektual ya, gitu, kebutuhan intelektual, kebutuhan dapur, macam-macam. Semua di situ Bang. Iya. Oke. Gitu. Mungkin pada waktu Abang berkenalan dengan Nyonya, dengan istri pun semua dibuai dengan tulisan ya Bang ya? Oh iya. Bahkan untuk lisan pun jarang dikatakan Bang. Iya. Dulu saya saya kaget ya. Iya. Selesai pas saya nikah, saya lihat surat saya itu berpeti-peti disimpan sama dia. Allahu Akbar. Iya, banyak sekali surat apa segala macam. Terus terakhir itu telegram. Saya kan dulu kan masih telegram kan, kalau mengucapin malam minggu malam. Oh, Abang di Jogja, kan? Nyonya di Lampung. Di Jakarta. Oh, Nyonya di Jakarta, baik. Dia di Jakarta. Jadi itu berpeti-peti ya Bang? Nah mungkin dia mau sama saya juga karena tulisan ya. Iya. Surat. Seru Bang. Iya. Bahasa surat itu bahasa ini gitu. Bahasa seperti boleh nggak sedikit aja Bang, sedikit aja dulu waktu Abang nulis surat, bahasanya yang bisa menggugah hati dan mulai meneteskan air mata. Boleh tahu nggak sedikit aja Bang? Saya justru agak membuat joke sama dia. Kalau joke. saya nulis surat misalnya saya buat multiple choice, pilih di antara ketiga ini yang paling ini gini. Nah tetapi ada juga yang saya ceritakan bahwa saya di Jawa begini-begini, saya bilang saya ceritakan semacam sentimental lah gitu, dramatis begitu. Tetapi dia tidak pernah balas surat saya itu. Kenapa Bang? Sama sekali dia tidak sedih pernah karena nggak bisa menulis ya Bang? Bukan. Apa? Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Itu satu. Yang kedua, rival saya memang banyak untuk mendapatkan dia. Oh luar biasa ya. Ini nih seru nih pemirsa. Bagian ini seru. Rival itu ternyata hanya bisa dilumpuhkan begitu saja dengan tulisan beliau. Bang Hardi, kalau begitu yang terjadi Bang, pernahkah Bang ngalamin yang namanya, ini mohon maaf nih Bang, mohon maaf, kita bicara masalah honor. Pernah nggak selama Abang menulis, Abang mendapatkan honor yang lebih dari katakanlah gaji pegawai negeri sipil? Mungkin secara jumlah bisa dibilang hampir mendekati itu. Tetapi ini bukan hanya jumlah, secara moral ya. Ketika kita menulis itu kita butuh sekali, lantas dimuat di surat kabar yang baik, yang bagus, honornya lumayan. Nah itu jadi secara moral kita senang kan, hati kita. Secara material juga kebetulan cukup banyak waktu itu, cukup banyak. Ya katakanlah bisa memenuhi persoalan-persoalan yang ada, misalnya kecukupan buku, ya, mau beli mobil cukup, ya Pak. Itu justru itu yang dicari, luar biasa. Kalau tidak bisa beli buku lah waktu itu. Iya, dan bisa beli cinta sang nyonya, ya kan? Itu yang paling penting, itu. Bang. Selain menulis, Abang nih punya bisnis sampingan, Bang? Enggak punya bisnis sampingan, cuman nyonya kebetulan kerja waktu itu kan. Nah, sekarang udah enggak kerja, jadi itulah yang tidak punya bisnis sampingan itu ya. Cuma nulis aja gitu. Menulis aja ya. Iya. Nah, nanti kita setelah off air nanti kasih tahu Yudit ya, gimana caranya menulis surat cinta yang baik dan bisa mengalahkan rival-rival tadi. Itu saya masih tertarik tuh Bang di situ ya. Bang, Anda kan berteman dengan banyak tokoh politik nasional Bang. Jika demikian, Yudit jadi berpikir kenapa nggak Abang masuk ke dunia politik, atau memang seperti apa cerita hidup Abang? Jadi saya pulang ke Lampung itu langsung masuk ke NPI kan. Baik. Ke NPI terus tapi oke lah, saya tidak sepakat dengan situasi di situ. Saya keluar, saya mengundurkan diri dari KNPI. Dan saya sebelumnya sudah bicara banyak bahwa saya mau mundur. Jadi ketika orang-orang yang mundur di KNPI itu seakan-akan dipecat, saya tidak masuk yang dipecat gitu. Nah, tapi kemudian karena reformasi, Amin Rais mendirikan PAN, saya salah satu deklarasi deklarator PAN di Lampung. Dan kemudian saya jadi ketua komisi tahun 2004 waktu itu. Ketua komisi itu di bawah ketua departemen ya. Orang ecek-ecek lah di dalam partai. Tetapi saya agak senang karena saya disuruh mengasuh tabloid
PAN waktu itu, Matarani namanya. Itu saya ditawari untuk mendampingi Bang Zulkifli Hasan. 3 kali ditawari untuk menjadi anggota DPR RI. Oke. Tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya tahu diri. Tahu dirinya begini. Pertama mungkin soal mobilitas. Tahu dirinya saya melihat begini. Kalau saya harus melakukan sesuatu untuk sesuatu yang besar, itu saya harus punya modal yang jelas. Lantas ini nih agak ini ya. Lantas kata waktu itu Pak Ibnu, ketua DPW-nya, oh udah nggak usah ini, nanti adalah modal untuk ini, katakan beli kaos, beli ini. Nggak usah khawatir, kami butuh intelektual kamu, katanya. Ini agak arogan sedikit kalau saya bicara gini ya. Tapi saya tetap menolak karena saya tahu diri lah bahwa saya tidak ini, kemudian digantikan oleh teman yang lain. Tapi saya terus terang 3 kali ditawari untuk jadi anggota DPRI mendampingi Bang Zulkifli Hasan yang sekarang ketua MPR. Wah, luar biasa Bang Hardi. Bang Zulkifli Hasan waktu itu sempat menawari 3 kali untuk menjadi anggota DPR. Bukan Bang Zulkifli Hasan. Bang Zulkifli Hasan juga waktu itu baru masuk ke Lampung ya. Yang nawar itu ketua DPW PAN. Ketua DPW PAN. Karena Bang Zulkifli Hasan juga sowan sama ke Lampung itu 2004 sama ketua DPW. Terus Bang Jul bilang, siapa pendamping saya yang paling pantas? Kata Pak Ibnu itu waktu itu, Bang Hardi Hamzah. Oke. Bang Hardi ditahan dulu. Kalau beliau sempat menawarkan 3 kali dan itu ditolak, kalau Yudit tidak boleh ditolak. Yudit akan menawarkan game ini, Bang. Game ini Abang jawab dengan singkat, cepat, ya kan? Yudit ungkapkan 1 kalimat, kemudian Abang menjawab dengan singkat dan cepat. Siap, Bang? Ya, siap. Tarik nafas. 3, 2, 1, go. Intelektualitas. Nalar. Islam. Gerakan. Menulis. Kebutuhan. Kekuasaan. Rakus. Dewan Kesenian Lampung. Jangan amburadul. Ngomong-ngomong masalah Dewan Kesenian Lampung nih, Bang, bagaimana pandangan Bang Hardi terhadap organisasi tersebut? Nah, saya ada kisah sendiri tentang itu. Iya. Sebelum Dewan Kesenian Lampung terbentuk, saya kira dulu sudah terbentuk. Kemudian saya polemik dengan Iwan Nuraya Japar, yang notabene dulu dia ketua harian pertama kan. Saya polemik di koran, di Lampos waktu itu. Nah, ini untuk merancang itu, bukan merancang ya, ikut memikirkan bagaimana Dewan Kesenian Lampung ini. Nah, kesini-sininya saya agak kecewa. Kenapa? Karena seakan-akan Dewan Kesenian Lampung justru menjadi instrumen oleh para pejabat. Kemudian kami menulis waktu itu, saya masih di Sumatera Pos, kami menulis mereka merampok kesenian judulnya. Kenapa kami menulis begitu? Karena kami protes bahwa kalau Dewan Kesenian Lampung itu disubordinate oleh para birokrat, itu berarti hanya seremoni-seremoni aja yang muncul, tidak esensi dia sebagai Dewan Kesenian Lampung, yang mestinya dia akan membuat beberapa hal yang bisa mengaktualisasikan kesenian, budaya dan lain sebagainya di Lampung. Nah itu saya kesini lebih kecewa lagi kan. Kita tahu ketuanya ini, walaupun ketua hariannya saya senang waktu itu, teman saya juga, teman baik saya. Tapi ketuanya, nah tolonglah kalau memang nanti Dewan Kesenian Lampung mau ini ketuanya yang benar-benar yang memang seniman gitu, jangan cuma tempelan birokrat karena ingin sesuatu terhadap birokrasi. Birokrat itu. Terus akan muncul pula ini kan Yayasan Kesenian Lampung itu bagus sekali itu kalau. Siap, Bang Hardi. Kita lanjutkan nanti setelah pariwara berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di tamu kita hari ini Yudit Samanta dan Bang Hardi Hamzah akan segera kembali. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung.
merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, jika Anda adalah salah satu orang, katakanlah salah satu pribadi yang hobi menyalurkan sesuatu melalui tulisan ataupun mengungkapkan sesuatu melalui tulisan, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya, saat ini beruntung sekali kita dapat sharing sedikit, bahkan agak sedikit memaksa kepada tamu kita hari ini untuk kira-kira tips yang baik untuk menulis itu seperti apa. Sedikit aja Bang Hardi, mari. Untuk menulis supaya baik gitu ya. Iya, menulis yang baik. Kita harus tips menulis artikel yang baik dan berkualitas. Kita harus tahu dulu ininya gitu, objeknya secara utuh gitu. Objeknya secara utuh. Dalam pengertian begini, bahwa kalau kita mau ngebuat leads-nya bagaimana, angle-nya bagaimana, ending-nya bagaimana nanti. Nah ini hanya bisa kalau kita memahami persoalan itu secara utuh. Kalau kita tidak memahami persoalan itu secara utuh, tidak mungkin kita mendapatkan tulisan yang baik gitu. Jadi bulatkan dulu, makanya misal Bang, misal ngambil satu contoh misal yang simple. Misalnya kita mau menulis tentang salon ecek-ecek gitu. Salon ecek-ecek, kita harus tahu, kita harus wawancara. Ini bukan dalam penulisan opini ya. Saya juga pernah sih menulis berita dan lain sebagainya. Kita harus tahu, kita harus wawancara dengan yang pijat plus ini misalnya. Kita harus tahu. Begitu juga kalau kita mau nulis tentang tukang sate, kita harus tahu betul latar belakang dia. Ini, jadi kalau kita mendalami itu, insya Allah secara ini. Tetapi ya memang menulis yang baik itu juga harus ada relevansi antara menulis baik itu dengan well educated. Kita mesti punya, ya katakanlah dalam tanda background pendidikan yang baik gitulah. Ya, pendidikan yang baik ini bukan sekolah ya. Jadi membaca banyak. Membaca banyak itu yang pas, itu rahasia yang paling ini. Kalau kita membaca banyak, baik itu membaca dalam pengertian textbook maupun membaca dalam pengertian lingkungan gitu. Lingkungannya akan kita tulis gitu. Yang akan kita buat pictures. Baik Bang. Kalau itu yang terjadi pemirsa, membaca yang banyak supaya kita tulisan bisa lebih berkualitas, well educated kalau kata Bang Hardi Hamzah. Sama kalau Yudit juga memberlakukan kriteria dalam mencari pasangan atau menjalani hidup juga yang bisa membaca ya, membaca hati dan pikiran. Bang, Bang Hardi, mohon maaf nih Bang, kalau saya lihat kan punya keterbatasan penglihatan, ya kan Bang. Tapi tetap produktif dalam menulis. Insya Allah. Boleh tahu Bang gimana Bang rahasianya Bang? Karena itu menjadi kenikmatan, kebutuhan intelektual ya. Jadi saya tetap produktif itu. Tentu saja disiasati kan dengan keyboardnya ditambah letternya lebih dibesarkan. Terus keyboardnya ini ditambah semacam ini supaya lebih terang gitu kelihatan. Terus monitornya dihitamkan gitu kan. Jadi kita ini, karena saya kan tidak bisa kena sinar kan. Mata saya ini jadi. Tapi ini semua adalah sebuah bagi saya ini justru kelebihan. Kelebihan. Jadi
kekuatan gitu loh, kekuatan. Saya tidak melihat ini kelemahan itu, ini kekuatan. Kan tadi itu, ini soal kebutuhan intelektual kemudian. Kan? Baik. Bang, ketika abang menulis tuh waktu yang paling bagus tuh kira-kira pada saat apa tuh bang? Nah, saya kalau menulis tuh justru jam habis sholat duhur. Habis sholat duhur malah idenya datang ke situ pada waktu itu ya? Iya, itu habis sholat duhur tuh ide datang. Lagian itu siang kan, siang lebih mampu mengantisipasi mata saya. Itu juga Tetapi yang paling enak betul tuh bangun tidur terus nulis aja lah, nulis apa aja, nanti ketemu gitu. Kalau kita belum ketemu ide, bangun tidur tuh lagi fresh gitu. Itu langsung nulis aja. Misalnya habis sholat subuh kan biasanya tidur lagi gitu kan, bangun jam 7. Nulis aja, saya begitu. Nulis gitu aja, bang. Bang, kalau kita pada saat kita menulis itu yang mana yang lebih dahulukan? Judul dulu, apa nggak usah pikirin judul, apa langsung ke isinya, tulis aja dulu judulnya nanti, atau seperti apa sih bang? Nah, jangan sekali-sekali kita memikirkan judulnya. Jangan terjebak judul. Nanti kita terjebak dengan judul, harus begini. Enggak, jangan. Terus aja. Yang akan kita tulis tuh leadnya ini, angle-nya ini, nanti endingnya akan ke sini. Nanti baru kita kasih judul. Malah justru kita itu longgar gitu, cair suasana itu. Tapi kalau kita udah kasih judul duluan, kita terpatok harus ngikutin judul, dituntun sama judul itu. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Rata-rata kan begitu saya lihat pengarang di tingkat SMA, di tingkat SMA judulnya yang saya apa ya? Ngobrol-ngobrol, judulnya apa ya? Udah itu judul itu justru menjebak kita untuk terus ikut dengan judul itu. Oh, gitu. jadi bisa jadi ketika kita langsung menulis isi bla 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 kita ketik semua, bisa jadi berubah itu. Iya, judulnya. Judulnya bisa berubah. Oh, jadi kalau misalnya ditanya, kamu menulis apa? Jadi kita nggak bisa bilang dulu ya, Bang ya? Enggak, justru enggak ini. Dituangkan dulu ya sebaik-baiknya. Dituangkan aja dulu. Luar biasa Bang, terima kasih banyak waktunya Bang Hardi Hamzah. Sukses terus, sehat terus bersama keluarga, bahagia terus Bang Hardi. Tetap menulis, tetap semangat ya Bang Hardi ya. Luar biasa. Pemirsa, demikian tamu kita hari ini, dan yang paling pasti apa yang kita tulis, apa yang kita tuangkan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda semua pemirsa. Dan yang paling pasti jika kita adalah seorang penulis, kita dapat menuangkan tulisan kita dengan baik dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Saya Yudit Samanta, tamu kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.